Apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi. Cerita kali ini datang dari Bengkulu. Kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi, yaitu sekitar tahun 2016. Yang mana pada saat itu, orang-orang sempat digegerkan dengan sebuah berita atas penemuan jasad seorang remaja yang setelah diusut merupakan korban dari hasil ruda paksa oleh 14 orang pria. Gila banget ya sobat. Makanya, kasus ini dianggap sebagai kasus yang tidak biasa oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas. Di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, ada seorang remaja yang baru berusia 14 tahun. Namanya itu Yuyun. Yuyun ini merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Yana, berusia 40 tahun, dan Yakin, berusia 45 tahun. Yuyun ini memiliki saudara kembar laki-laki yang bernama Yayan bersama orang tuanya. Mereka hidup di sebuah rumah sederhana. Kehangatan di dalam keluarga mereka sangat bisa dirasakan. Keluarga mereka tampak harmonis, sekalipun dalam keadaan ekonomi yang sangat pas-pasan. Keluarga Yuyun tinggal di tempat yang terbilang sebagai daerah pemukiman warga kurang mampu, serta di daerah ini memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi. Di mana sobat? Daerah tersebut merupakan satu dari 4 daerah yang mewakili tingkat kemiskinan di wilayah Bengkulu. Bisa dibilang daerah itu adalah daerah yang tertinggal. Lalu, orang tua Yuyun yang bekerja sebagai petani sayuran di lahan kebunnya sendiri, yang lokasi kebunnya itu lumayan jauh dari rumahnya, itu selalu bekerja setiap hari untuk memenuhi nafkah keluarganya. Jarak antara rumahnya ke kebun itu sekitar 25 km, di mana itu sangat jauh. Apalagi mereka tidak punya kendaraan untuk bolak-balik dari rumah ke kebun. Makanya, orang tua Yuyun ini tinggal di kebun dengan membangun sebuah gubuk sederhana yang mana dia hanya akan pulang sekali 2 kali dalam seminggu ke rumahnya. Selama ayah dan ibunya bekerja di kebun, Yuyun dan kembarannya Yayan itu tinggal secara mandiri di rumah mereka. Mereka sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari mereka sendiri. Namun begitu, setiap harinya sebelum dilepas tinggal berdua dengan kembarannya, orang tua Yuyun mendidik anaknya ini dengan penuh kasih sayang secara adil tanpa membeda-bedakan mereka. Jadinya, hubungan Yuyun dan kembarannya Yayan bisa dibilang sangat akur. Lalu sejak orang tua mereka tinggal di gubuk dan jarang sekali pulang, mereka tetap memberikan uang saku kepada anak kembarnya ini setiap minggu. Meskipun tidak selalu mengawasi mereka secara langsung di rumah, orang tua Yuyun sering sekali berkomunikasi dengan mereka. Yuyun adalah anak yang patuh dan tidak pernah menimbulkan masalah di lingkungannya. Dia tidak pernah menentang perintah kedua orang tuanya ataupun mengeluh tentang kehidupan sederhana mereka. Kehidupan yang sederhana telah membentuk Yuyun menjadi seorang gadis yang mandiri dan inisiatif untuk melakukan segala hal. Yuyun ini bangun pagi dengan sendiri dan membersihkan rumahnya tanpa diminta oleh kedua orang tuanya. Dia juga bertanggung jawab atas mencuci piring, mencuci pakaian, memasak, dan menyiapkan segala keperluan sekolahnya sendiri. Dan di saat kejadian ini terjadi, Yuyun ini sudah sekolah di SMP 5 Atap Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Belong, Bengkulu, yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya. Di sekolah, Yuyun ini dikenal sebagai anak yang baik dan juga cerdas. Dia cukup berprestasi dan hidupnya juga sederhana. Dari prestasinya di sekolah, tak bisa dipungkiri, dia adalah salah satu murid yang benar-benar cerdas, di mana sejak kelas 1 SMP, dia sudah mendapat ranking 1. Meskipun memang ketika naik kelas 2, nampaknya konsentrasi dia agak menurun hingga dia turun ke ranking 3. Namun sobat, meskipun demikian, tetap saja dia merupakan salah satu murid yang menonjol di kelasnya. Ya, begitulah kurang lebih latar belakang Yuyun yang merupakan korban dari kasus ini. Lalu di sisi lain, seperti yang aku katakan sebelumnya, mayoritas orang yang tinggal di tempat Yuyun tinggal adalah warga miskin yang mana lingkungannya itu sangat dekat dengan tindakan kejahatan. Mayoritas pemuda di daerah tempat Yuyun tinggal hanya memiliki tingkat pendidikan dasar dan banyak di antara mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Alasan mereka putus sekolah tidak hanya terbatas pada tekanan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas masalah lingkungan tempat mereka tinggal. Lingkungan di daerah Rejang Lebong dianggap sebagai lingkungan yang sangat kompleks dengan berbagai masalah yang sulit dijelaskan secara singkat. Untuk memberi gambaran tentang kondisi sosial yang buruk di sana, daerah tersebut sering dijadikan tempat yang nyaman bagi pelaku kriminal untuk bersembunyi. Wilayah tersebut menjadi tempat yang paling ideal bagi mereka yang berkeliaran setelah melakukan tindakan kejahatan, karena memang lokasi itu sangat jauh dari akses kota dan lebih sulit dipantau oleh penegak hukum. Lalu selain itu, daerah tersebut juga dikenal sebagai tempat yang bebas dalam perdagangan dan konsumsi tuak. Ya, tuak adalah minuman tradisional yang beralkohol. Banyak orang yang dengan terang-terangan membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut, dan fenomena ini dipengaruhi oleh tingginya jumlah pengangguran di daerah tersebut. Sehingga banyak sekali pria muda-mudi yang tidak memiliki pekerjaan berkumpul dan minum minuman keras. Harga tuak di sana juga sangat murah, hanya Rp3.000 per liter, dan itu bisa membuat mabuk sekampung. Masyarakat di sana juga membiarkan perdagangan tuak karena merupakan salah satu sumber penghasilan selain dari berkebun. Di samping itu, anak-anak yang masih sekolah di daerah tersebut sudah terbiasa dengan lingkungan minuman keras, dan banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya yang masih di bawah umur mengkonsumsi minuman tersebut. Lalu singkat cerita, pada tanggal 2 April tahun 2016, ada 14 pemuda sedang mengadakan pesta tuak. Mereka berkumpul di sebuah tempat dan menggunakan uang sebesar 40.000 yang mereka kumpulkan untuk membeli tuak dari salah satu penjual yang terkenal di daerah tersebut. Setelah mereka membeli tuak, mereka pun langsung berpesta menikmati minuman tradisional itu. Dari 14 pemuda itu, 7 diantaranya masih di bawah umur, termasuk beberapa pelajar SMP yang merupakan kakak kelas dari Yuyun. Di kelompok 14 pria tersebut, mereka dipimpin oleh seseorang yang bernama Zainal, yang merupakan orang yang paling tua di antara mereka, dengan usia 23 tahun. Selain Zainal, ada beberapa pria dewasa lainnya seperti Dedi, 20 tahun, lalu ada Bobby, 20 tahun, Tommy Wijaya, 19 tahun, Muhammad Suket, 19 tahun, Faisal, 19 tahun, dan Febriansyah, 18 tahun, serta Dahlan, 17 tahun, dan sisanya semuanya masih pelajar di bawah umur yang tidak dipublish identitasnya. Mereka di saat itu bersenang-senang dalam pesta tuak yang diadakan dengan sangat-sangat gembira. Pesta tersebut berlangsung di sebuah rumah yang terletak di perkebunan karet, dan mereka mengadakan hal itu secara terbuka karena memang tidak ada tetua-tetua yang melarang pesta itu. Meskipun rumah tersebut berada di perkebunan, namun rumah itu memiliki sinyal internet yang kuat, sehingga sering sekali dikunjungi oleh para pemuda yang sedang mabuk. Beberapa dari mereka bahkan menonton video porno, mengunggahnya ke media sosial. Tempat mereka nongkrong jadi tempat favorit karena di tempat lain sinyal internetnya itu minim. Hanya di tempat itulah yang sinyalnya kuat dan menjadi tempat favorit untuk berkumpul. Ketika pesta tuak itu sedang berlangsung, tiba-tiba beberapa dari mereka keluar dari rumah pesta dalam keadaan sedang mabuk dan memilih untuk duduk di pinggir jalan. Lalu terkadang mereka berteriak tidak jelas sambil tertawa terbahak-bahak, menikmati efek dari minuman keras yang mereka konsumsi. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Bel pulang sekolah sudah berbunyi, menandakan semua siswa sudah diizinkan untuk pulang ke rumah. Begitu juga dengan Yuyun. Yuyun yang bersiap-siap merapikan barang-barangnya. Dan seperti biasa, dia pulang ke rumah, berjalan sendirian. Meskipun jarak dari rumahnya ke sekolah tidak begitu jauh, yang mana sekolahnya itu berada di Dusun 5, Desa Kasih Kasubun, sedangkan rumahnya itu ada di Dusun 4. Yuyun sudah terbiasa dengan berjalan kaki, dan itu bahkan sudah dia lakukan sejak SD. Namun pada hari itu, Yuyun tidak pulang ke rumah seperti biasanya, yang mana kembaran laki-lakinya selalu ikut dengan Yuyun pulang bersama. Namun, mungkin di saat itu, kembarannya yang bernama Yayan punya rencana lain. Akhirnya, Yayan memilih bermain terlebih dahulu daripada pulang bersama Yuyun. Singkat cerita, Yuyun setelah siap-siap untuk pulang, lalu langsung melangkahkan kakinya, yang mana kondisinya di saat itu dia masih memakai seragam pramuka dan membawa alas meja serta bendera merah putih yang akan dia cuci untuk persiapan upacara pada hari Senin berikutnya di sekolah. Karena itu merupakan hari Sabtu, Yuyun memiliki 1 hari waktu untuk menjemur bendera tersebut setelah dicuci. Dan kebetulan dia yang sedang bertugas atau piket untuk mencuci bendera tersebut. Lalu Yuyun kemudian berjalan pulang sendiri menuju rumah.
Kebetulan jalan yang dia lalui sehari-hari itu sangat kecil, hanya cukup untuk satu mobil. Dan di sisi kanan kirinya terdapat jurang yang berbahaya. Selain melewati jalan tersebut, rute dari sekolah ke rumahnya juga melalui jalur setapak yang dikelilingi oleh hutan. Meskipun pemandangan tersebut cukup menakutkan, Yuyun tidak pernah merasa takut karena dia sudah terbiasa. Apalagi dia lewat sana pada siang hari. Pada awalnya perjalanan Yuyun berjalan seperti biasa dan tidak terjadi apapun. Namun di tengah perkebunan karet, Yuyun tiba-tiba menghentikan langkahnya karena dia melihat dari kejauhan ada sekelompok pemuda yang sedang mabuk. Pada saat itu, Yuyun merasa takut, tetapi dia sadar bahwa jika dia memutarbalikkan arah, kemungkinan besar dia akan terlambat sampai rumah dan hari akan gelap. Lalu dia berpikir bahwa jika pulang terlambat, dia tidak akan memiliki waktu untuk mencuci bendera dan menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri serta kembarannya. Lalu oleh karena itu, Yuyun mencoba untuk memberanikan diri dan nekat melanjutkan perjalanannya melewati sekelompok pemuda mabuk tersebut. Saat Yuyun melangkah maju, Yuyun ini berusaha untuk tidak melihat kelompok pemuda itu. Dia mengalihkan pandangannya, dan ketika hendak melewati mereka, tiba-tiba langkah Yuyun terhenti. Salah satu dari pemuda mabuk yang bernama Zainal tiba-tiba berkata, kamu, bocah sini, kita minum tuak." Dan di saat itu Yuyun sangat takut dan menolak. "Enggak bang, apa sih bang, jangan gitulah bang," ucap Yuyun. Saat itu Zainal yang sedang mabuk parah mencoba mendekati Yuyun. Yuyun yang merasa ketakutan dan ingin melarikan diri, namun langkahnya terhenti ketika Zainal dan beberapa orang lainnya menghalangi jalannya. Lalu Yuyun berteriak, "Woi, mau apa kalian woi?" ucap Yuyun. Kemudian para pemuda itu sempat menggoda Yuyun dan berkata, "Ayolah kita minum aja, nanggung udah di sini, ngapain lagi coba?" ucap salah seorang yang ada di sana. Belum sempat berkata apapun, tangan Yuyun langsung ditarik oleh salah seorang pemuda di sana. Yuyun sempat melawan, namun karena Yuyun ini melawan, beberapa pemuda di tempat itu merasa tertantang. Akibatnya, beberapa pemuda lainnya mulai mendekat dan mengelilingi Yuyun. Mereka yang tidak suka dengan penolakan tersebut secara tiba-tiba membekap mulut Yuyun dari belakang, dan beberapa pemuda lainnya berusaha menahan Yuyun. Yuyun memberontak dan mencoba berteriak, namun mereka memaksa dan membawa Yuyun ke dalam perkebunan. Sambil tertawa terbahak-bahak, semua pemuda mabuk itu seolah-olah menemukan mangsa yang sempurna. Dengan penuh semangat, mereka sengaja merobek seragam pramuka yang dipakai oleh gadis SMP itu. Dari situ, mereka secara bergantian melakukan tindakan yang keji. Mereka menyikap pakaian Yuyun hingga tidak tersisa sehelai benang pun. Dimulai dari ketuanya yaitu Zainal, mereka secara bergantian merudah paksa Yuyun. Dan pemuda yang sedang mengantri tertawa dengan keras, merasa bahwa mereka sangat keren dengan melakukan tindakan yang hina tersebut. Yuyun terus dibekap, dan karena terus memberontak, akhirnya mereka mengikat tangan dan kaki Yuyun sambil terus mencekik lehernya. Setelah berhasil diikat, mereka melanjutkan aksi kekerasan yang mereka lakukan. Di saat itu Yuyun benar-benar tidak kuat menahan hal tersebut. Dia sampai kehabisan nafas karena dibekap. Dia dehidrasi, dan akhirnya secara tidak disadari oleh pemuda-pemuda mabuk itu, Yuyun meninggal dunia. Di saat itu mereka melihat Yuyun tidak lagi bergerak dan tidak lagi bernafas. Namun pemuda mabuk ini tidak berhenti sampai di situ. Mereka malah mengulangi perbuatan itu 2 bahkan 3 kali secara bergantian. Mereka hanya berhenti setelah mereka semua puas dengan perbuatan hina itu. Dan untuk memastikan bahwa Yuyun benar-benar telah meninggal, 2 di antara pemuda itu bahkan sempat mengambil kayu balok dan memukulkan kayu balok itu ke arah kepala Yuyun sampai cairan merah mengucur deras. Lalu setelah yakin bahwa Yuyun benar-benar tidak bernyawa, barulah mereka semua tertawa puas. Lalu salah satu di antara mereka pun bertanya, "Ini kita harus buang bocah ini kemana?" Dan temannya pun menjawab, "Gak usah ribet, buang aja ke hutan situ, gak bakal ada yang tahu," katanya. Dan para pemuda tersebut langsung memutuskan untuk membuang jasad Yuyun. Mereka mengangkat tubuh Yuyun dan melemparkannya ke dalam jurang yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Setelah yakin bahwa semuanya aman, mereka pun kembali ke tempat mereka semula dan tertawa dan berbicara dengan sangat riang seperti tidak terjadi apapun. Ketika waktu sudah menjelang sore, para pemuda itu kembali ke rumah masing-masing, dan sebelum mereka berpisah, mereka ini membuat janji untuk menjaga rahasia tentang kejadian tersebut. Lalu di sisi lain, Yayan, kembarannya Yuyun,
mulai merasakan cemas. Di saat itu dia berkata di dalam hatinya, harusnya kan Yuyun duluan yang sampai ke rumah. Tapi kok Yuyun belum sampai juga ya? Karena di hari itu merupakan malam Sabtu, dia berpikir mungkin kembarannya itu sedang menginap di rumah teman tetapi tidak memberikan kabar. Karena hal itu tidak biasa baginya, dan dia bertanya-tanya, kemanakah Yuyun pergi? Lalu Yayan mencoba untuk positive thinking, menganggap bahwa Yuyun ini mungkin saja sedang menginap di rumah teman. Lalu tibalah keesokan harinya. Yuyun masih juga tidak ada kabar karena merasa ada yang tidak beres. Makanya Yayan di saat itu mencoba menghubungi beberapa temannya untuk menanyakan keberadaan Yuyun. Namun sobat, tidak ada satupun yang tahu di mana keberadaan Yuyun. Dan karena tidak mau ambil pusing sendirian, Yayan mencoba mengabari kedua orang tua mereka. Dia menghubungi kedua orang tua mereka dengan berkata, "Bu, yah, ini Yuyun belum pulang dari kemarin. Aku khawatir. Aku udah tanya ke teman-temannya, tapi nggak ada yang tahu dia kemana." Kedua orang tuanya merasa ada yang tidak beres, karena hal ini tidak biasa dilakukan oleh Yuyun. Yang akhirnya mereka segera pergi meninggalkan kebun dan kembali ke rumah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada anak perempuan mereka tersebut. Setelah tiba di rumah, orang tuanya melakukan segala upaya yang mereka bisa. Mereka mencoba menanyai teman-teman sekolah Yuyun, lalu juga sempat menghubungi guru-guru di sekolah Yuyun dan beberapa orang yang sering bermain dengan Yuyun. Namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Yuyun. Bahkan warga sekitar yang mengetahui kalau Yuyun ini sudah hilang, ikut membantu di dalam pencarian tersebut. Namun seperti biasa, para pelaku yang sebenarnya masih tinggal satu lokasi dengan Yuyun, di saat itu pura-pura ikut turut mencari Yuyun. Bahkan beberapa pemuda yang tahu bahwa warga sedang mencari Yuyun itu kembali ke hutan atau ke jurang tempat mereka membuang jasad Yuyun. Mereka di sana menutupi tubuh Yuyun dengan daun pakis-pakisan agar tidak ketahuan. Lalu, pada tanggal 3 April, meskipun kedua orang tuanya dan warga sudah melakukan pencarian dengan sangat ekstra, mereka tidak berhasil menemukan Yuyun sama sekali. Mereka merasa khawatir terjadi sesuatu pada Yuyun. Hingga pada malam harinya, mereka mengadakan yasinan untuk mendoakan Yuyun agar Yuyun segera ditemukan dan kembali ke rumah. Lalu di samping itu, mereka masih tidak menyerah. Hingga tanggal 4 April tahun 2016, keluarga Yuyun dan warga terus melakukan pencarian. Semua orang yang ikut menyisiri seluruh area kebun, termasuk parit dan juga tebing, tapi tidak menemukan jasad Yuyun. Lalu tidak lama kemudian, ada seorang warga berumur 45 tahun yang inisialnya DA. Mereka menemukan sesuatu di bawah tumpukan daun pakis-pakisan. Awalnya, dia menemukan hal itu gara-gara dia tersandung, dan setelah dia memastikan apa yang menyebabkan dia tersandung, matanya langsung terbelalak kaget. Dia melihat jasad seorang perempuan yang hampir tanpa busana, posisinya telungkup dengan tangan terikat dan wajahnya penuh dengan lebam. Warga yang bernama DA ini langsung berteriak dengan keras, "Itu Yuyun, mayat, udah meninggal, Yuyun di sana." Penemuan itu menggemparkan warga kampung. Ibunya yang mendengar kejadian tersebut menjadi teriak histeris. Sementara ayahnya yang masih tidak percaya, tatapannya kosong karena mengalami syok. Mereka bersama warga lain langsung mendekati area tersebut, dan benar saja, itu adalah anak mereka Yuyun. Singkat cerita, salah satu warga pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, dan setelah laporan tersebut, pihak kepolisian segera melakukan evakuasi korban dan mengamankan tubuh Yuyun untuk dilakukan otopsi. Sementara menunggu hasil otopsi, polisi juga mengumpulkan beberapa barang bukti dan mencari saksi di sekitar lokasi kejadian di warung terdekat. Mereka tidak tinggal diam dan melakukan segala upaya yang mereka bisa, dan tepat pada tanggal 8 April tahun 2016, hasil otopsi dan sidik jari membantu polisi menemukan beberapa tersangka pelaku yang terdeteksi di saat itu. Ada 3 nama pelaku yang melakukan hal keji tersebut. Tanpa berlama-lama, pihak kepolisian pun langsung melakukan operasi penangkapan terhadap 3 tersangka. Yang pertama ditangkap adalah Dedi, dan yang kedua adalah Tommy, dan yang seorang lagi masih di bawah umur dengan inisial DA. Saat ditangkap, mereka langsung dimintai keterangan, dan dalam pengembangan kasus, mereka di saat itu tidak bisa mengelak atas tekanan dan pertanyaan polisi. Akhirnya mereka mengakui perbuatan itu, dan bahkan selama diinterogasi, mereka tidak ingin menanggung semua beban sendiri dan mengungkapkan seluruh pelaku. Dari situlah sobat, operasi ini pun kembali dimulai
untuk menangkap sisa sekitar 11 pelaku lainnya. Di samping itu, ke-11 pelaku yang sudah mengetahui kalau 3 temannya mulai ditangkap, mulai mencoba untuk melarikan diri, yang mana salah seorangnya yang paling muda berinisial JF. Dia lari masuk ke dalam hutan di kawasan Taman Nasional Lombok. Pada saat itu, dia melarikan diri dengan membawa beberapa keperluannya saja. Hingga di dalam persembunyiannya itu, JF ini berhasil bertahan selama 1,5 bulan di dalam hutan, bertahan hidup dengan memakan apapun yang dia temui. Sementara teman-temannya yang lain sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Tersisalah JF yang masih bersembunyi di dalam hutan, dan pada akhirnya JF merasa lelah, capek, dan dia sudah mulai putus asa. Kemudian memilih untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Ke-14 tersangka akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. 7 orang diantaranya telah bersalah dan pantas dijatuhi hukuman. Dalam proses persidangan yang dipimpin oleh Heni Farida, majelis hakim tersebut menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zainal yang dianggap sebagai otak kejahatan. Sedangkan 4 orang lainnya, yaitu Sukat, Faisal, Bobby, dan Dedi, divonis 20 tahun penjara serta denda sebesar 2 miliar rupiah. Lalu seorang pelaku yang masih berusia 13 tahun dijatuhi vonis 10 tahun penjara dan dia diberikan pelatihan kerja selama 6 bulan. Lalu yang mengejutkan, setelah kejadian itu dan vonis dijatuhkan, keluarga dari pelaku justru mengucilkan keluarga Yuyun. Mereka sering memberikan tatapan yang tidak menyenangkan kepada ibu dari korban tersebut. Padahal sebelumnya, mereka adalah tetangga yang baik dan saling bekerja sama dalam mencari rumput maupun bekerja sebagai upahan. Namun setelah kejadian itu, mereka sama sekali tidak menggubris senyuman dari keluarga Yuyun atau sapaan dari keluarga Yuyun, yang mana mereka merasa keluarga Yuyun inilah penyebab anak-anak mereka dipenjara. Dan setiap harinya, keluarganya pelaku selalu memberikan tatapan tajam kepada keluarga Yuyun. Dan semakin lama, situasi semakin tidak nyaman lagi bagi keluarga Yuyun. Sehingga di saat itu, ayahnya Yuyun serta ibunya yang bernama Yana, serta kembarannya Yuyun yang bernama Yayan, memilih untuk pindah sementara. Mereka menempati rumah dinas Wakil Kepala Sekolah Polisi Negara yang berada di kaki Gunung Kabah, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 42 km dari rumah mereka. Dan rumah mereka kemudian dijual dengan harga 15 juta rupiah. Belum sampai di situ sobat, Yana dan keluarganya sangat sedih ketika harus mengunjungi makam anaknya, di mana mereka di saat itu harus melewati rumah para tersangka, karena makam Yuyun itu ada di dekat rumah lama mereka. Sempat saat ketika berziarah ke makam anaknya, muncul isu ancaman kepada keluarga Yana. Korban tersebut mencoba mengusik mereka, karena di saat itu ternyata para tersangka sebagian besarnya dituntut dengan hukuman mati. Dan dari situlah keluarga Yuyun tidak pernah berani lagi untuk datang ke makam. Namun karena mereka masih ingin mengunjungi makam Yuyun dengan tenang di kemudian hari, mereka sampai memohon bantuan kepada pemerintah agar makam tersebut bisa dipindahkan. Itu dia sobat, kisah dari Yuyun yang malang nasibnya dihabisi oleh 14 orang pelaku remaja-remaja yang sedang mabuk, yang menggilir dia secara bergantian dengan benar-benar keji. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?